Nah, di sini dikatakan tidur yakunu udhra, ya, Shahibul Zubat mengatakan la udhra fi takhiriha illa lisah au naumin au li jam'i au lil ikrah, ya. Tidak ada uzur salat ketika menunda-nunda salat keluar waktu kecuali orang yang lupa atau tidur atau menjama atau dipaksa. Ini ada penjelasannya nih. Ada rinciannya. Yang pertama, tidur yakunu udhra idza nama qabla dukhulil waqti. Tidur yang disebut uzur apabila dia tidur sebelum waktu sholat. Misalnya zuhur jam 11 dia tidur, tahu-tahu bangun asar, uzur dia, nggak sengaja, ya. Dengan catatan tidak menjadi kebiasaan. Tapi kalau dia sudah tiba waktu sholat zuhur, sudah azan, kemudian dia tidur, belum sholat dia tidur, tahu-tahu bangun asar, tidak uzur dia, dosa. Dia berdosa. Maka di sini dikatakan wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabar udhra. Kalau dia tidur setelah masuknya waktu sholat, maka tidak dinyatakan uzur. Illa idza kana min 'adatihi al-qiyam minan naumi qabla khurujil waqti. Kecuali sudah kebiasaan. Maksudnya begini, dia kerja mungkin, ya, capek, sudah tiba azan zuhur, dia punya kebiasaan habis zuhur dia tidur, tapi bangunnya tidak pernah waktu asar, jam 3, sehingga dia bisa melakukan mungkin satu kali waktu kecapean sekali, tahu-tahu dia bangun sudah asar. Nah, ini uzur karena sudah ada adat kebiasaan. Dan ini juga salah satu guru kami mengkias juga dengan apa? Handphone pakai alarm. Ini kan kebiasaan. Buat jam 4 bangun sholat malam atau jam 3. Tahu-tahu kecapean, alarm sudah bunyi. Bangun. Ini karena sudah terlalu lama kan mati biasa alarm. Bangunnya sudah jam 7. La haula wala quwwata. Tapi dia sudah berusaha mengingatkan dirinya dengan adanya jam. Itu jadi kebiasaan setiap hari pakai alarm, tapi waktu itu kecapean, sehingga alarm pun tidak bisa membangunkannya. Uzur itu. Uzur. Dengan catatan memang masih dalam keadaan tidur. Ada kan bangun kesemati, ya, sedikit lagi orang. Nah, ini cara uzur. Ini namanya apa? Teledor. Sengaja. Bangun, aksen sedikit lagi. Antum tahu kata sedikit lagi itu dari setan. Malam masih panjang, sedikit lagi. Itu sedikit itu dia main sampai jam 7. Main jam 8. Dalam hadis Nabi katakan itu adalah bisikan syaitan. Maka ketika bangun sudah. Jangan tidur lagi. Kalau tidur selesai, tidur lagi. Tidak disebut uzur dan juga sudah terjebak dalam bisikannya syaitan. Itu. Justru malam masih panjang lebih bagus. Kalau tambah sholat di situ, tambah zikir. Nah, syaitan tidak lepas tangan, dia masih goda di situ. Karena terlalu malam bangunnya jam 3, mau tunggu subuh lama, sholat sampai jam 4 kecapean. Nah, mulai dia bilang zikir. Nah, baring sedikit, baring di atas sejadah, bangun juga lewat juga. Ada dipermainkan lewat sholat sunnah tapi meninggalkan kewajiban. Kata Ibnu Zawzi al-Baghdadi, itu juga adalah jebakannya syaitan. Dia kasih sibuk dengan yang sunnah, ya, baca wirid jam 2 malam, ya, sampai baca Al-Quran jam 2 malam, jam 3 malam, sampai kecapean setengah 4 tidur sedikit, bangunnya jam 7. Begitu terus. Berarti apa? Terjebak dalam jebakan. Dia mengerjakan sesuatu yang sunnah, namun dia sudah meninggalkan sesuatu yang wajib. Dr. Said Ramdan Al-Buti itu waktu nyantren, teman-teman mutola'ah itu tengah malam. Beliau tidurnya petang karena takut sholat tahajud kelewatan, sholat subuh kelewatan. Jadi belajar sekedarnya. Saya mau tidur, teman-teman, kita mutola'ah nih. Ya, masalahnya kalian kalau mutola'ah tengah malam, tahu-tahu subuh, sebelum subuh ketiduran, lewat subuh terus. Ini saya rasa bukan dapat pahala, dapat dosa. Belajar memang baik, belajar agama, tapi akhirnya apa? Yang wajib ditinggal. Saya tidak.
Saya jaga yang wajib. Mendingan saya belajar sedikit, tapi kewajiban saya tetap jaga. Sholat subuh tidak keluar waktu. Dapat juga sholat tahajud. Subhanallah, istiqomah seperti itu. Dr. Said Ramdan Al-Buti. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-temannya yang habis belajar tapi sering meninggalkan yang wajib itu, kalah ilmu, kalah barokah, kalah segala-galanya dengan Dr. Said Ramdan Al-Buti. Dikasih ilmu laduni. Belajar tapi dikasih tambahan ilmu. Beliau dapat gelar doktor dan ulama besar di Syam. Teman-temannya yang belajar menghabiskan waktu tapi meninggalkan kewajiban itu berada di bawahnya, bahkan menjadi murid-muridnya. Tadi kenapa? Karena beliau cerdas. Beliau menjaga yang wajib diutamakan dulu. Yang sunnah ini beliau buat siasat sehingga bisa dapat dua-dua. Jangan sampai yang sunnah dikerjakan kemudian yang wajib ditinggalkan. Nah, itu yang dilakukan. Ada amalan tuh, dari guru-guru kami. Kalau kita bilang bangun subuh pakai alarm, gue diem, bilang, oh kuno itu, masih pakai alarm kuno. Ada ijazah dikasih, baca la ilaha illallah 7 kali, kemudian yang ke-8 Muhammad Rasulullah. Setelah itu niat mau bangun jam berapa? Niat mau bangun jam 3 malam. Tidur. Baca doa-doa tadi, adabnya wudu, dalam keadaan wudu dan membaca doa sebelum tidur. Itu akan bangun jam itu. Ada salah satu guru kami mengatakan dia sudah amalkan selama 40 tahun. Kan guru ini sudah usia lanjut. Dan itu tanpa alarm. Tapi tadi penyakitnya ada satu, pantangannya. Ketika sudah terbangun jangan bilang tunggu sedikit lagi. Kalau begitu gagal juga. Bangun langsung diri. Jangan bangunin sedikit lagi. Itu amalkan 7 kali, 8 kalinya Muhammad Rasulullah. Kemudian niat, saya mau bangun jam berapa nih? Jam 4, niat jam 4. Baca doa tidur. Begitu. Itu amalan yang diajarkan oleh para ulama. Nah, al-qiyam minan naum qabla al-khurujil waqt aw awsa thiqah yuqidhuhu qabla khurujil waqt. Kemudian di sini dikatakan al-qiyam minan naum qabla khurujil waqt aw awsa thiqah. Nah, dia bisa tidur, dia berikan wasiat, berikan pesan kepada orang yang dia percaya, nanti kamu kasih bangun ya, saya mau tidur. Saya bangun ya. Itu. Ini juga sama tadi saya bilang kias ke jam, ke alarm. Sudah kasih wasiat, ternyata yang suruh jaga untuk kasih bangun tidur juga tertidur. Maka ini uzur. Karena dia sudah berikan pesan kepada orang itu membangunkan, tapi orang itu juga ternyata tidak bisa membangunkan. Ini kiasnya sama juga kepada alarm. Dengan catatan tadi dia sudah bangun langsung bangun, jangan tidur lagi. Kalau dia tidur lagi tidak uzur. Ada yang saking capek alarm juga hatta 10 biji lagi. Di samping telinganya dia sudah dapat dengar. Ada yang, dan juga ada yang penyakit. Ini fatwa jadi polemik ya. Fatwa dari Syekh Ali Jum'ah. Beliau Masya Allah di Mesir, orang alim kabir. Beliau bilang di dunia medis ada satu penyakit kalau tidur itu betul-betul hilang keadaannya dan bangunnya sulit. Ini jadi polemik ya di antara ulama yang ada di Mesir. Nah, orang yang semacam ini uzur selama-lamanya kalau penyakit, tapi dibantah oleh ulama lain. Dia bilang, wah ini fatwa ini kalau diambil bahaya, karena bisa teledor di dalam apa? Menjaga waktu sholat, terutama subuh. Tapi Syekh Ali juga mengatakan ada penyakit bagaimana? Penyakit ini secara medis mengatakan dia kalau tidur hilang total. Hatta alarm, hatta ada yang bangunkan, kadang-kadang itu butuh waktu yang cukup lama untuk dia bangun. Maka ini di luar kemampuannya, maka dimaafkan. Tapi kewajiban sholat tetap berlaku. Dia mengqadha sholat. Nah, sebagian ulama masih menolak pendapat tersebut. Nah,
Wa yusannu iqadhu man nama qabla dukhulil waqt. Disunnahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Jadi sunnah. Subuh sudah jam 5 ya sekarang misalnya. Sudah dekat-dekat subuh itu sunnah kita bisa bangun keluarga, istri, anak yang sudah wajib sholat, sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu, membangunkan wajib. Kalau kita tidak bangunkan dan mereka akhirnya keluar dari waktu sholat, kena dosa. Kita kena dosa. Misalnya istri kita, ya kan, tiba waktu subuh, ya kita sendiri yang bangun sholatnya. Gak boleh pakai rumusan kasihan dia lah jaga anak. Gak bisa. Kewajiban kita wajib membangunkan, bangun isu waktu subuh. Tapi kalau kita biarkan setiap masuk waktu kita tidak bangunkan, dan akhirnya ini istri bangunnya jam 7, jam 8, jam 7, jam 8, selama 2 tahun, 3 tahun begitu kita lakukan, kita kena dosa. Karena kita tidak membangunkan, kita tidak al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Apalagi suami, ya.